Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat, dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami mempergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat,
sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu hingga pada saat ini. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dalam rangka kebaktian minggu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan yang primer dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, mengajar kami ya Bapa, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami mengertikannya dengan baik dan menjadi pegangan kami untuk meneruskan hari-hari kehidupan kami. Amin. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop khotbah buat kita pada minggu hari ini diambil dari Ulangan 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tiap kali setahun, 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada perikop khotbah kita ini, ada satu kata yang hendak menjadi penekanan pada kita, yaitu istilah harus. Kita lihat pada ayat 13, ayat 14, 15 sampai 16, ada di sana kata harus. Kita semua mengenal istilah ini, harus. Kalau dikatakan harus, merupakan suatu perintah yang tidak dapat dibantah itu. Harus dilaksanakan. Tidak boleh kita mengatakan tidak. Jadi dikatakan di sini harus. Tuhan mengatakan harus kepada bangsa Israel. Harus apa? Dikatakan di sini harus mengadakan penyembahan dan harus mengadakan persembahan kepada Tuhan. Topik mingguan dikatakan dalam bahasa Simalungun, persombahon apa galangan hubani Tuhan. Persombahon apa galangan hubani Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Kita lihat semua istilah penyembahan dan persembahan ini yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel
Dan ini juga yang harus dilaksanakan oleh kita yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan. Selaku orang-orang percaya, hari ini kita diingatkan suatu keharusan mengadakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Dalam teks kita, pada konteks bangsa Israel, acara penyembahan dan persembahan itu dilaksanakan berpusat di Yerusalem, yaitu pada Paskah, Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dikatakan Tuhan harus? Dalam bahasa Malungun maningun. Karena kita harus menyadari Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Apa yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Si layak-layak ninai bata. Kita diingatkan, apapun yang ada pada kita itu adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga kita diingatkan, disadarkan, tidak ada alasan tidak mengadakan persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita periksa realitas kehidupan sekarang ini, banyak di antara kita yang kurang mengerti sebenarnya apa itu penyembahan. Ada sebagian orang menganggap kalau sudah kita ke gereja, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mengadakan kolekte, itu sudah mengadakan suatu penyembahan. Itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Penyembahan kepada Tuhan bukan sekedar datang ke gereja, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud Tuhan, penyembahan itu adalah bagaimana sikap kita menyampaikan pengakuan kita, pujian kita kepada Tuhan. Pada saat itu, keadaan bangsa Israel juga sama seperti yang kita alami sekarang. Bangsa Israel merasakan kalau sudah beribadah, itu adalah merupakan suatu penyembahan. Sehingga Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel pada Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, kita lihat bagaimana Allah menyapa bangsa Israel. Penyembahan itu bukan sekedar ibadah, ritus keagamaan di gereja, tapi soal hati loh. Soal hati. Mengakui kebesaran Tuhan dalam hati. Dan juga menyatakan Tuhan adalah yang patut disembah. Jadi kritik Yesus kepada bangsa Yahudi juga pada saat itu, dia tidak menghendaki sehingga dia pernah marah tentang penyembahan. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian apa artinya penyembahan? Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, penyembahan disebut dengan istilah proskuneo. Maknanya tersungkur di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan merupakan suatu sikap roh, bukan sikap fisik. Penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang.
sehingga orang Kristen menyembah Allah setiap saat. Hatinya kepada Tuhan, tujuan hidupnya kepada Tuhan, arah hidupnya kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Itu yang dimaksud dengan penyembahan. Berkenaan dengan penyembahan ini, kita dapat belajar dari Daud dalam Perjanjian Lama. Daud menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Nah, kita lihat. Daud mengakui penyembahan itu sebagai gaya hidup. Sehingga tidak mengherankan kalau Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Daud. Tidak ada bagi Daud istilah berhenti memuji dan menyembah Tuhan, mulai dari pagi saat fajar menyingsing. Suatu pertanyaan bagi kita. Sekarang pada masa COVID-19 ini, di GKPS selalu ada renungan pagi dari kantor pusat. Saya lihat mungkin ya di tempat lain tengah malam sudah dibagikan itu. Pertanyaan, apakah itu kita laksanakan? Dari pagi loh, bangun pagi ya pertama sekali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu penyembahan. Kita bangun pagi, siapa sih yang kita ingat? Apakah kita mengingat Tuhan, menyembah Dia? Jadi pada masa COVID-19 ini, sudah ada suatu perubahan kepada kita. Harus tiap hari itu dimulai dengan ibadah. Dimulai dengan ibadah. Daud kita lihat tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Dikatakan pada Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dalam Mazmur 42 ayat 9b juga dikatakan, pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Luar biasa kehidupan Daud. Pagi, siang, sore, malam, dia memuji Tuhan setiap saat. Hatinya memuji Tuhan. Di sela-sela banyak kegiatan, banyak pekerjaan, Daud tidak lupa memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang, Bapak dan Ibu semua? Apakah kita menyempatkan diri untuk menyembah Tuhan? Menyembah dalam arti mengakui Tuhan, memuji Tuhan melalui sikap hati. Ini yang diingatkan kepada kita. Jadi kata penyembahan itu berarti memuliakan dan melayakkan Tuhan dalam hidup. Memuliakan Tuhan sebagai sikap pribadi dengan rasa hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembahan itu dikatakan tadi adalah sikap hati. Bukan sikap fisik. Hati kita bagaimana? Ya bisa saja kita datang ke gereja atau ibadah di rumah. Namanya beribadah tapi hati tidak kepada Tuhan. Nah, jadi perlu juga kita diingatkan. Sikap hati yang perlu. Banyak orang kan datang ke gereja, fisiknya di gereja tapi hatinya tak kemana-mana itu. Itu bukan penyembahan. Jadi kita diingatkan kembali pada ibadah hari ini. Suatu keharusan memuliakan Tuhan dengan sikap hati, mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup, itulah penyembahan. Kita semua, penyembahan tidak terlepas dari persembahan. Sehingga dikatakan peraturan di GKPS, setiap ada kebaktian harus ada kolekte, galangan.
Setiap ada kegiatan pertonggoan atau PA, kan selalu disertai dengan persembahan. Jadi penyembahan dan persembahan tidak terlepas. Kebesaran Tuhan itu kita nyatakan, kita realisasikan dengan persembahan. Memberi persembahan berarti kita mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Kita memberi persembahan karena Tuhan telah lebih dahulu memberi pemberian yang terbesar kepada kita. Persembahan kita merupakan pernyataan kasih dan syukur kepada Tuhan. Persembahan merupakan jalan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan menjadi penyaluran kasih Tuhan kepada sesama manusia. Kita lihat sekarang ini ada gerakan-gerakan bakti sosial, kepedulian kepada sesama. Itu merupakan suatu persembahan. Melalui persembahan yang demikian, kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada manusia. Dengan persembahan, kita memperkuat iman kita. Jadi kalau ada orang yang malas memberi persembahan, berarti imannya dangkal tuh. Tapi semakin kuat imannya, dia akan rajin untuk memberi persembahan. Kita semua dengan menghubungkan kepada topik mingguan, persembahan apa galangan hubani Tuhan, marilah kita kembali menyadari pentingnya penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang kami terima. Engkau ingatkan kami akan dalam kehidupan ini selaku orang-orang percaya, agar selalu mengadakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan sebagai pengakuan kami akan kebesaran-Mu selaku Tuhan pencipta, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang bimbing kami agar dalam kehidupan kami ke depan tetap menyatakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, apapun kegiatan kami, aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu, berkati Bapa, agar kami dapat menutupi semua kebutuhan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tetap kami nikmati hingga pada saat ini. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Syukur
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberi-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sedang dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, acara kebaktian kita telah selesai pada siang ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita tetap bersabar untuk kebaktian secara online sampai saatnya nanti kita bisa berkebaktian secara offline berkumpul di gereja. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah membawakan firman pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Samas Rusel Sumbayak yang menjadi paragenda saat ini, dan terima kasih kepada Inang Samas Osda Borusitio yang menjadi pembawa nyanyian hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak ini yang menjadi song leader. Demikian juga terima kasih kepada Kak Hana yang membawakan kita pujian dan musik yang indah. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang bekerja keras untuk mengadakan acara kita ini. Akhir kata kami sampaikan,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.